hari ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ACMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksklusif untuk kode-kode yang ditulis di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagian sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript. Anda boleh melewati pembahasan ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA International. Dalam ACMA Script 6 telah mengalami perubahan yang berupa penambahan baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpolasi variabel di dalam string, pembuatan sering terjadi dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ACMA Script 6 dan eksklusif menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis di dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, string.js, dan lain sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi tag editor apa saja. Anda juga dapat bisa menggunakan aplikasi IDE. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Broadcast, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tulis kode berikut. Kita buat sebuah file baru. Di sini kita kasih nama dengan hello.js. hello.js dan enter. Oke. Di sini kita ketikkan console .log buka tanda kurung, buka tanda petik 1, buka tanda kurung, buka tanda petik 1, kita ketikkan di sini hello world, kemudian titik koma, kemudian kita save. Untuk nama file di sini kita isi dengan nama file yang kita inginkan sendiri. Ketika kita jalankan program, kita jalankan terminal command prompt atau bisa juga di sini. Kemudian untuk nama filenya kita sudah isi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di sini kita tinggal isi dengan node spasi hello.js. hello.js, kemudian kita enter. Oke, tampilnya seperti begini.
Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Perintah program tidak disertai dengan tanda titik koma, maka karena tersebut ditambahkan secara otomatis ketika kode ditambahkan dengan demikian. Kita dapat menuliskan sebelumnya menjadi berikut. Kita bisa hilangkan panah, tanda titik koma, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Nah, di sini tinggal oke. Tampilannya tetap sama seperti begini ya. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan console.log. Kita tinggal di sini buka tanda kurung, tanda petik 1, selamat datang di Sumba. Kemudian kita save. Dan di sini kita tinggal tulis oke, enter. Di sini ada error ya teman-teman, sabar kita cari error. Oke, kita save. Kemudian di sini kemudian enter. Oke, selamat datang di Sumba. Muncul hello world dan selamat datang di Sumba. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Kita ketikkan var a sama dengan 2 titik koma, kemudian enter. If dalam kurung a sama dengan 2. Di belakang sini kita tambahkan tanda kurung kurawal. Oke, kemudian kita enter. Di bawah kita tulis console.log, kemudian buka tanda kurung, tanda petik 1, perintah 1. Perintah 1. Di belakang kita